Sekarang kita lihat dulu ini pemirsa ya, ini berapa banyak sih jumlah pemilih Gen Z? Ada 22,85% pemirsa, sementara pemilih milenial ini 33,60%. Total pemilih muda 56,45%. Pantaslah kalau mereka kemudian berlomba-lomba untuk meraih suara pemilih muda. Sementara untuk baby boomer ini 13% lebih, ada pre-boomer 1,14%, Gen Z 22,85 dan usia 17 hingga 30 31,23%. Berlomba-lomba mereka meraih suara pemilih muda. Strateginya pun juga cukup banyak. Sekarang kita akan lebih spesifik ya, mengingat bahwa tadi Mas Uma mengatakan ada segmentasinya anak muda, jangan pukul rata semua. Saya ingin ke Mas Ibnu Riza, karena salah satu kebijakan dari Prabowo Gibran ini sendiri adalah salah satunya kredit startup ini sudah dikritik, banyak yang mati mau dikreditkan. Seperti apa Mas Ibnu? Ya, saya rasa program dari Mas Gibran soal kredit startup milenial ini adalah salah satu harapan dari pemuda Indonesia sekarang, karena di mana inovasi dan kreativitas dari para pemuda ini banyak terhambat di modal ya. Jadi saya rasa untuk kedepannya ketika misalnya terpilih, insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa membangkitkan semangat para pemuda, khususnya kewirausahaan para pengusaha muda yang di bidang startup ini akan menjadi satu jalan di mana mereka akan lebih lagi semangat untuk berkarya, berkreasi, berinovasi di usaha khususnya startup milenial. Ya. Mas Ibnu, memang anak muda di kampung ada yang mau bikin startup. Ini berarti segmentasinya mana kota kah yang dipikirkan oleh Gibran yang akan didukung, atau juga keberpihakan ini hanya untuk perkotaan? Mbak, kalau di sekarang kebetulan background saya dari dunia gaming industry. Nah, saya setiap di daerah mereka sudah peduli akan teknologi. Mereka sudah peduli akan transformasi digital. Mereka semangat, mereka punya keinginan untuk mengembangkan sains, teknologi, dan sekarang tidak ada batas di zaman transformasi digital ini untuk mengetahui bagaimana caranya mereka masuk ke dalam perkembangan teknologi ataupun transformasi digital. Oke, sekarang saya ke Mas Gamal. Mas Gamal, salah satu kebijakan spesifik dari Amin ini kan, Anies dan juga Caimin kan menciptakan lapangan kerja. Gimana caranya? Ini bisnis lagi megap-megap. Ini too good to be true atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya ingin masuk sebelum ke poin itu, ada 7 program sebetulnya yang menjadi gagasan utama dalam konteks pasangan Amin ya. Jadi kita ingin membentuk generasi emas, bukan generasi cemas. Tadi saya sudah bahas poin pertama, yaitu menghadirkan lebih dari 15 juta lapangan kerja baru. Lalu kedua, kita juga punya concern mengembangkan kewirausahaan di Gen Z dan milenial melalui pelatihan, pendampingan, dan pemodalan, dan dukungan pemodalan. Nah, di sini saya pikir poin pentingnya. Jadi kalau kita lihat data, Mbak, 49,2% startup itu gagal karena no market need. Dia mengembangkan sesuatu yang orang lain tidak inginkan, orang lain tidak butuhkan, orang lain tidak harapkan. 29% baru ran out of cash, kehabisan uang. 23% not the right team. Jadi satu poin penting yang ingin jadi perhatian Amin adalah bukan sekedar memberikan sebuah pemodalan, tapi memberikan sebuah pelatihan, pendampingan, inkubasi, akselerator bagi kewirausahaan di generasi muda kita hari ini. Ketiga, concern kami adalah tersedianya berbagai beasiswa dalam dan luar negeri, serta menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota. Dan ini poin penting, ada satu informasi penting adalah kita punya satu concern di kesehatan mental terjangkau. Itu menjadi satu... Ditahan dulu Mas Gamal, karena sudah ada kritik dari Mas Gamal terhadap pasangan Prabowo Gibran ya. Startup hanya diberikan uang, bukan itu solusinya, tapi berikan pelatihan. Wah, ini bagaimana kemudian? Ditanggapi dong Mas Ibnu. Saya enggak mengatakan itu sebagai sebuah kritik. Iya. Saya mengatakan itu sebagai kritik. Mas Ibnu boleh dijawab. Di 8 misi asta citanya Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mbak, ada yang namanya pengembangan SDM, khususnya sains, teknologi, dan juga pendidikan. Jadi saya rasa itu cukup untuk menjawab, Mbak.
bukan hanya apa diberikan modal ataupun kredit, tapi ilmu itu ya perlu gitu loh. Ya itu di dalam program tersebut atau 8 misi Astacita tersebut sudah terlampir, Mbak. Gitu. Oke, Terima kalau kasih. dikomentari mengenai kebijakan dari Amin sendiri menciptakan lapangan kerja, menurut Mas Ibnu ini seperti apa? Ya, Mbak. Kalau Maaf, misalnya Mas Ibnu, saya akan berikan waktu juga untuk mengkritik kebijakan dari Anies dan juga Caimin. Ini apa yang kira-kira kurang ini mungkin? Saya rasa di kontestasi politik ini, Mbak, semua kandidat punya program masing-masing. Saya rasa anak muda saat ini ya itu tidak suka konflik, tidak suka kritik masing-masing kandidat. Kenapa anak muda saat ini tidak apatis pada politik? Karena menurut mereka ini adalah pertandingan persahabatan, Mbak. Wow. Jadi kita tahu Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar adalah tokoh-tokoh yang memang terbaik di Indonesia, bersahabat. Jadi mereka sah-sah saja punya program masing-masing, tapi untuk kami yang bisa mempresentasikan anak muda zaman sekarang Ya. untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ya itu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, Gitu. ditahan dulu. Ini sekarang mungkin saya ke Mas Umam komentarin. Saya itu waktu siaran YouTube saya kemarin itu, saya baca komentarnya satu-satu. Kalau dibilang tidak ada yang apatis, ada anak muda yang sedikit apatis dengan jualan para politisi. Dianggap jual di awal, nggak ada realisasinya. Gimana? Iya, kalau misal statement itu Iya, iya. kemudian muncul secara sporadis, artinya itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Artinya juga itu betul-betul menjadi concern yang juga dirasakan oleh banyak pihak. Nah, terkait dengan beberapa hal tadi Mbak, saya coba garis bawahi. Kalau misal memang terkait dengan konteks startup, memang betul bahwa segmen masyarakat kita, terutama dari anak muda, itu relatif sangat segmented, yang memang memiliki concern terhadap perkembangan bisnis startup. Tetapi di saat yang sama juga harus hati-hati dengan janji-janji tentang permodalan dan sebagainya. Memang isu permodalan salah satu hal yang cukup penting. Tetapi di saat yang sama, saya pernah satu kunjungan itu ke ITRI, itu Industrial Technology Research Institute di Taiwan. Dan ITRI itu salah satu lembaga pemerintah yang memang betul-betul memberikan ruang bagi startup-startup yang ada itu, mereka dikumpulkan, kemudian mereka dikarantina, di proses karantina itu mereka dibimbing, diarahkan, baru kemudian mereka yang matang dicarikan donornya. Nah, donor itu dengan perbankan, dengan internasional. Nah, itu yang kemudian perlu difikirkan secara sistematis. Nah, kalau misal kemudian hanya menawarkan permodalan, tetapi tidak memberikan pengarahan secara sistematis, bagaimana kemudian produk yang kemudian dibutuhkan market seperti apa, itu hati-hati, nanti terjebak pada gimmick lagi gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain terkait dengan konteks, kalau misal bicara ketenaga kerjaan, PDB kita Mbak, itu didominasi 60% lebih kontribusinya dari UMKM. Problemnya UMKM 60%, mayoritas dari UMKM kita itu bukan produsen, tetapi seller. Mereka penjual. Itulah kenapa kemudian produk-produk dari luar negeri, terutama dari China, itu masuk ke sini, tetapi kemudian dijual ulang oleh produk-produk UMKM kita. Nah, yang bisa dan penting bagi capres-capres, bagaimana kemudian meng-encourage. Jadi economic empowerment itu, pemberdayaan ekonomi, itu bukan hanya menciptakan UMKM yang sifatnya hanya jualan online dan itu sebagainya. Tetapi bagaimana mereka bisa menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Kalau misal itu bisa dijelaskan dengan baik, warga-warga di kampung, di pedesaan itu akan jauh lebih nyambung daripada kemudian hanya ditawarkan sesuatu yang sifatnya melangit atau hanya gimmick semata. Nah, tambahan yang lain terkait dengan konteks beasiswa tadi yang disampaikan oleh Mas Gamal ya. Beasiswa itu bagus, baik untuk konteks peningkatan SDM, tetapi sekali lagi harus hati-hati. Kalau bicara beasiswa sekarang tidak kurang-kurang, beasiswa LPDP itu sangat terbuka lebar, budgetnya juga seolah unlimited. Bukan hanya LPDP secara umum, santri pun juga punya segmen tertentu. Ada beasiswa santri, dijalankan sejak era Pak SBY, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi yang perlu difikirkan adalah, kita itu harus membuat perencanaan yang matang. Ya. Sebenarnya kebutuhan masyarakat kita, pemerintahan kita, dari segmen peningkatan SDM itu apa? Jadi sebelum mengirimkan
mahasiswa kita ke luar negeri, dicek dulu kita itu butuhnya apa. Kalau misalnya ini mau buat IKN, berapa itu yang water management, berapa yang sisi environment, berapa yang sisi politik, itu dihitung betul. Setelah itu dipikir ulang. Setelah mereka kembali, itu kemudian bagaimana mereka bisa diberdayakan dengan baik. Karena kalau misal tidak, Mbak, saya punya banyak, saya sendiri bagian dari penerima beasiswa, tapi bukan dari beasiswa Indonesia, saya dari pemerintah luar negeri. Tetapi yang saya rasakan, saya coba cermati, teman-teman itu ketika pulang ke Indonesia, mereka bingung. Terutama bagi mereka yang kemudian belum memiliki afiliasi keorganisasian atau institusi. Ketika mereka balik, mereka seolah dilepas di belantara. Mereka bingung harus berkontribusi di mana. Nah, dana LPDP atau melalui skema beasiswa apapun, itu difikirkan betul. Perencanaannya seperti apa, outputnya seperti apa. Kalau hanya menjanjikan beasiswa, sudah selesai, sudah ada banyak. Oke. Ya, nanti saat lagi saya masih menunggu pemirsa ini, bukan saya berpihak hanya untuk kepada dua pasangan ya pemirsa, karena sampai saat ini saya masih menunggu kehadiran dari Mbak Nadia Ade, tim dari Ganjar dan juga Mahfud MD yang dalam perjalanan menuju ke sini. Sesaat lagi saya akan tanya, oke lah kalau mereka ingin jualan kebijakan-kebijakan khusus untuk menjaring anak muda. Pertanyaannya, Capres dan Cawapres ini mencokok kebijakan yang menurut mereka penting anak muda tanpa menyerap aspirasi langsung dari anak muda, bahkan juga partai yang harus kita cek lagi. Katanya anak muda banget, tapi partainya sedikit mendorong caleg muda untuk terlibat. Sesaat lagi.